Halo, selamat pagi Mami. Sebelumnya terima kasih ya Mami sudah berkunjung ke Global Art Week 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Global Art Week 2 untuk apa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan aku Misana. Kami di sini sering dipanggil Miss ataupun Mister Mami. Baik, Misana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art ya Mami. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise-nya. Ya, Global Art didirikan oleh founder kita, yaitu Mr. Mahirko di tahun 1999 di Malaysia. Dan di tahun 2026 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara loh Mami. Dan kemudian Global Art masuk ke Indonesia di tahun 2004. Dan di tahun 2026 ini Global Art sudah mencapai kurang lebih 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Global Art sudah masuk ke Indonesia 21 tahun lebih ya Mami. Ya, kebanyakan orang tua taunya Global Art adalah les gambar. Mungkin Mami juga taunya seperti itu. Baik, izinkan Misana menjelaskan ya Mami bahwa Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan otak kanan yang dilatih di Global Art yaitu kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi atau kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak nih Mami. Dan di sini terdapat contoh-contoh program 2 dimensi dan program 3 dimensi kita nih Mami. Yang pertama yaitu core program atau program utama kita yaitu visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai dengan konsep bercerita, yang di dalamnya terdapat level-level yang sudah disesuaikan oleh kemampuan anak di usianya. Dan di sini terdapat enrichment program atau program tambahan kita nih Mami. Ya, di dalamnya terdapat program 3 dimensi dan program 2 dimensi. Program 3 dimensi kita yaitu Google and Craft, Virtual Art, dan Deco Art. Program 2 dimensi kita yaitu cartoon and comics dan acrylic painting nih Mami. Ya, dari program 2 dimensi dan 3 dimensi tersebut memiliki tujuan loh Mami. Tujuannya adalah untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak dalam gambar dan warna. Salah satunya di core program ini Mami, untuk meningkatkan fokus pada anak, untuk meningkatkan percaya diri pada anak, dan untuk memberikan stress release pada anak nih Mami. Karena core program kita adalah visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai. Maka ini yang sering terkenal di luar Global Art adalah les gambar Mami. Ya, kebanyakan orang tua datang kepada kami menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Apakah Mami tahu sebelumnya perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, izinkan Misana menjelaskan ya Mami untuk perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Perbedaannya sebenarnya sangat jauh berbeda nih Mami. Les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama yaitu dari tujuannya nih Mami. Les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai saja. Global Art berbeda. Global Art tujuannya adalah untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif nih Mami. Seperti yang di awal tadi aku jelaskan bahwa Global Art adalah les kreativitas, dan yang Mami tahu slogan dari Global Art yaitu thinking kreatif ya Mami. Ya, untuk perbedaan kedua yaitu dari aliran seninya nih Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fan art atau realis Mami. Apakah Mami pernah dengar atau tahu kedua aliran seni tersebut? Baik, izinkan Misana menjelaskan ya Mami. Untuk aliran seni fan art, tujuan dibuat karya seninya hanya untuk kepuasan pembuatnya saja. Jadi mau orang lain tidak mengerti atau mau orang lain tidak menyukai karya seninya itu tidak masalah, atau kita bilang idealis ya Mami. Untuk aliran seni yang kedua yang banyak digunakan les gambar di luar yaitu realis nih Mami. Realis tujuan dibuat karya seninya hanya untuk menyerupai bentuk aslinya saja. Jadi contohnya menggambar apel semirip mungkin dan menggambar hewan semirip mungkin. Maka tujuannya hanya untuk menyerupai saja. Maka semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi nih Mami. Ya, tetapi di Global Art tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut. Di Global Art berbeda. Kita menggunakan aliran seni komersial art. Tujuannya adalah memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep nih Mami. Semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi nih Mami. Contohnya seperti buah apel tadi nih Mami. Kalau dalam karya seni realis, buah apel adalah gambar atau lukisan yang mirip dengan aslinya. Karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value-nya semakin tinggi. Kalau dalam karya seni komersial art, buah apel adalah logo iPhone nih Mami. Dan yang Mami tahu, logo iPhone tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata, karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi ya Mami. Yang membuat logo iPhone mahal yaitu konsep gigitan pada apelnya nih Mami.
Nah, contoh lain dari karya seni komersial art yaitu baju yang mami pakai, handphone, laptop, bahkan rumah dan mobil yang mami gunakan nih mami. Untuk perbedaan yang ketiga, les gambar di luar dan style gambar di global art yaitu dari teknik yang diajarkan nih mami. Nah ya, les gambar di luar biasanya menggunakan dua teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Ya, di global art lebih komplit nih mami. Di global art mempunyai 4 teknik yang akan diajarkan kepada anak mami nantinya. Yang pertama yaitu teknik penarikan konsep, yang kedua yaitu teknik layering, yang ketiga yaitu teknik menggambar dengan benar, dan yang keempat yaitu teknik mewarnai dengan benar. Ya. Di teknik pertama tadi, teknik penarikan konsep, kita bagi lagi menjadi dua nih mami. Yang pertama, tokoh utamanya mau dijadikan apa? Karena di global art itu semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi. Makanya mungkin saja yang tidak ada di dunia ini bisa saja di global art. Syaratnya positif dan ada alasannya ya mami. Untuk yang kedua yaitu ide ceritanya nih mami. Ya, atau kita bilang my story, lalu dituangkan ke dalam teknik layering, dituangkan ke dalam teknik menggambar dengan benar, dan dituangkan ke dalam teknik mewarnai dengan benar. Makanya global art itu adanya di pendidikan otak kanan nih mami, lebih ke otak kanan karena kreativitas adanya di otak kanan bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia dari TK bahkan sampai kuliah menggunakan otak kiri semuanya, menghafal, menghitung, dan bahasa. Itu akademik sih ya mami. Dan yang mami tahu, pendidikan di luar negeri, terutama di negara maju, pendidikan otak kanan dijadikan fondasinya untuk sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik ya mami. Contohnya di Jerman nih mami. Di Jerman di kelas 3 SD mereka baru saja diajarkan menghafal, menghitung, dan bahasa. Sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Ya ini ada tujuannya loh mami. Ya karena orang luar itu berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah modalnya atau fondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri, karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, percaya diri, dan menyalurkan emosional atau kita bilang stress release nih mami. Ya bedanya di Indonesia dari TK sudah dipus untuk belajar menghafal, menghitung, dan bahasa. Karena tuntutannya di kelas 1 SD mereka harus bisa baca, tulis, dan hitung. Nah ini yang membuat tempat-tempat les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah itu tumbuh subur ya mami. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Alasan utama anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah yaitu karena fokusnya kurang bagus nih mami, dan percaya dirinya juga kurang bagus di saat mereka belajar. Ya karena di Indonesia tidak dilatih pendidikan otak kanan sebelum memasuki pelajaran akademik ya mami. Makanya kebanyakan orang tua menganggap global art itu sangat penting untuk anak mereka selain memberikan pendidikan otak kanan. Kalau mami mau lihat beberapa preview di Google Global Art 2, banyak orang tua yang senang setelah mengikuti program global art itu sangat jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja. Tetapi anak mereka jauh lebih fokus, lebih percaya diri, dan memiliki stress release nih mami. Ya seperti itu mami, terima kasih.